Baik, kembali lagi ya. Kalau kemarin di manajemen user dan manajemen tarif sudah selesai, kita sekarang masuk ke catat meter. Catat meter itu loginnya petugas. Oh ya, sebentar sebelum kita masuk. Oh, ini tahunnya masih 2023. Oke, kita bisa ubah ya tahunnya itu. Nah, di website 2023 kita kasih update yang tahun paling baru. Kasih echo, kemudian date di PHP pakainya Y ya, atau year tahun. Oke, simpan, refresh. Nah, dia ngikut. Nanti kalau tahunnya 2026 dia juga berubah jadi 2026. Oke, petugas. Nah, di sini masih kosong punya saya karena saya belum ngisi ya yang petugas. Oke, yang di login index itu, nah di sini kita tambahkan level ya, kita tambahkan menunya di sini, levelnya petugas, kemudian dia catat meter. Oke, misalkan ini saya delete dulu ya, jadi cuma catat meter aja. Ini catat underscore meter. Oke, kita refresh. Nih ada catat meter. Ketika diklik, ini apa ini? 158. Oh ya, bawahnya belum. Ya, di sininya belum. Sekarang ditambah lagi else if. Ya, kita kopas saja. Else if catat underscore meter, H1-nya H1 pencatatan meter air warga. Oke, udah. Nah, seperti biasanya di sini harus dihilangi dulu ya ID summary dan ID chartnya. Oke, kita mainin di air.js ya, air.js. Oke, ini kita copy aja ya, misalkan ada nggak perlu ya nanti tinggal dihapus. Oke, else if E1-nya ini ya, E1-nya adalah catat meter, catat underscore meter. Oke, kemudian ini bentar, ini kita delete aja ya, nanti sambil jalan. Kemudian ini summary, chart, user add, user list, tarif add, height. Oke, ini berarti S1-nya catat meter ya, meter. Ini coba kita off kan dulu ya, control slice ya, tinggal nanti dibuka yang mana satu-satu. Kemudian catat meter, tarif add height. Oke, bentar, ini di catat meter. Loh, ini nggak mau. Di kanan inspect ya, di konsol ini catat meter. Nggak maunya ada di hashtag summary chart. Oke, E1-nya sama dengan E1-nya catat underscore meter, ID summary, tarif add, height. Oh, ini nanti ada catat meter add ya. Ini catat meter add, height. Kemudian nah, ini catat meter height. Ini masih keluar tarif ya, masih keluar tarif. Oke, jadi gini jalannya.
Jadi ketika klik catat meter, di sini keluarnya ini ya, keluarnya nih ya di data pemakaian sini. Nanti keluar warganya itu siapa, meter awal, meter akhir, pemakaian, ya dan seterusnya. Nah kita, kita gitu, kita bikin catat meter list dulu aja, seperti itu. Di indeks kita yang ini tarif add, kita tutup, edit, kita tutup, tarif hapus, kita tutup. Oh, enggak di situ ya. Ini ada di ini user form, ini user add, area user add, ini tarif add, ini user list, kemudian ini tarif list. Nah, user list, tarif list, catat meter atau meter list lah ya, biar nggak terlalu panjang. Paste. Ini meter list, data meter warga. Di sini juga diubah catat meter atau ya, kemudian di sini. Nah, data meter warga ini data tarif, berarti tarif list harus kita klik dashboard, catat meter. Ini kita sembunyikan. Ini dia adalah ID-nya tarif list. Nah, berarti di sini ditambah yang harus di hide juga, tarif list di hide. Kalau E1-nya ini catat meter, berarti yang keluar ini catat meter add-nya di hide ya. Saya refresh. Nah, ini ya data meter warga. Kalau mau ngubah ini font awesome ya silahkan diubah. Kemudian seperti biasa ini enggak keluar, kita buka yang bagian sini ya. Ini bukan tarif tabel tapi meter tabel ya, meter tabel. Berarti di sini ID-nya di nih ya, ID-nya meter tabel ya. Kita refresh ya, keluar seperti ini, cuman datanya masih pakai datanya tarif ya. Jadi kita ubah. Di sini kita akan munculkan berarti nama warga ya. Ya, jadi di sini nama warga, terus pemakaian tanggal dan waktu. Ya, ini pencatatannya kapan? Berarti ini di sini ya, tanggal dan waktu. Misalkan itu tanggal dan waktu, terus meter awal, meter akhir, kemudian meter akhir ya, meter awal, meter akhir, kemudian pemakaian ya, kita tambah pemakaian ya, pemakaiannya berapa kubik, pemakaian, tanggal, waktu, pemakaian, kemudian kode tarif, tagihannya berapa, status untuk petugas nggak perlu ya. Jadi nggak perlu, jadi cukup ini aja. Nah sekarang kita ngambil datanya dari sini ya. Datanya select ya, ada nomor ya, kemudian username, ada meter awal, kemudian ada meter akhir, kemudian ada pemakaian, tanggal dan waktu. From nama ininya pemakaian,
order diurutkan by tanggal ya, tanggal tapi di ESC, berarti yang terbaru nanti akan muncul DSC. Nah, kita bisa dua, pengurutannya juga dua, tanggal DSC and user name ASC. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan satu-satu ya, kita ambil satu-satu. Ini nomor $D0. Nah, username ini nanti yang muncul di sini ya, itu bukan username tapi nama ini ya. Nah, ya, nama warganya. Berarti kita harus mengubah, kita bikin codingan untuk mengubah username menjadi nama ya di user. Oke, kita lihat file kita yang func ada di sini. Coba di kelasnya ini apa nih, data user, select nama, kota, level user, where username sama dengan sesi user. Oke, ini enggak ya, bukan yang ini. Oke, kita ambil aja function data user, di sininya username ya, data user 2 ya, jangan nggak boleh sama ya, nggak boleh sama. Fungsinya koneksi, kemudian select kita selectnya username, kemudian password nggak usah, username, kemudian nama, alamat, kota, telepon, level, tipe, oh ya, ini sebenarnya udah ada ya, kalau nama, kota, level ini bisa pakai, oh ini bentar, ini sudah ada nih ya, nama ini bisa ngambil nih ya, ini bisa ngambil dari sini ya. Oke, ini enggak perlu atau kita tutup aja, siapa tahu nanti dibutuhkan. Nah, kita bisa ngambilnya dari sini. Jadi ini inputannya adalah username. Nanti kalau ingin tahu nama, tinggal ini adalah array yang 0 ya, tinggal bisa dipakai di sini ya. Jadi dollar bukan tarif, nama. Nah, ini dipanggil aja kelasnya, kelas air. Nah, ini tadi kan data user, kemudian ini $D1 ya, ini 0, ini 1, berarti $D1 nya nama. Nah, nanti ini maksudnya adalah di sini. Nah, data user ini inputannya sesi user. Sesi usernya itu apa? Sesi usernya adalah ini $D1 username ya. Nanti keluarnya, oh bentar, ini di atas ini sudah ada ini ya, dollar. Oh ini tapi ini session user. Oke, ini digunakan, ini dipakainya untuk session user ya. Kalau ini kita pakai, oke, kita bikin baru aja nggak apa, dollar data user nih, data user 2 dair data user, ini dimasukkan $D1. Oke, kita masukkan $D1 untuk data user 2, sehingga dolar nama adalah dollar data user 2 ya. Kemudian dia dah array ke berapa nih, kalau nama 0 ya, ini 0 ya, nih. Kemudian setelah nama, meter awal ini sama nih, meter awal dollar D012, meter awal berarti dollar D2, meter akhir 3,
kemudian pemakaian ya, pemakaian itu 4 ya, 0, 1, 2, 3, 4. Tanggal, ini tanggal 5, kemudian setelah tanggal itu waktu 6 ya. Oke, ini di del aja gue pakai. Kemudian setelah ini, nah ini ya, dimasukkan sesuai ini, nama warga dolar nama ya. Kemudian di sini tanggal dan waktu, setelah itu meter underscore awal ya, dan meter underscore akhir. Kemudian ini ada pemakaian. Oke, kita cek di sini. Nah, error ya. 682 error. Apa nih errornya nih? MySQL Fetcher argument harus must be a type MySQL boolean. Oh, berarti ada salah ya, salah di query-nya. 682 ada MySQL query nomor. Oke, kita cek bener apa enggak di sininya. Pemakaian no username meter underscore awal, meter underscore akhir, kemudian pemakaian tgl waktu, from pemakaian ya, namanya juga pemakaian, order by tgl dsc and username asc. Nah, ini errornya ada di sini ya. Coba kalau ini ya, untuk tracing error ini bisa kita copy, kemudian kita taruh di SQL, kita paste di sini, kita klik go. Nah, keluar errornya ya, near and username asc. Oh, ini bukan n ya, tapi koma ya, ini koma. Coba ini di refresh. Nah, mau ya, ini apa namanya, datanya belum keluar ya, karena kita belum input. Nah, sekarang kita harus input. Nah, ini tombolnya hilang, malahan hilang karena di sini kita, nah ininya belum muncul. Kita munculkan. Oke, kita munculkan. Nah, oh bukan tarif ya, meter. Nah ya, ini meter. Ketika diklik, oh keluarnya ke sini. Oh ya, oke. Membuat tombol bisa diklik nih, klik. Nah, harusnya bukan tarif list ya, ini bukan tarif list yang di hide, tapi meter list yang di hide, terus meter add yang di show ya. Ini tarif form ganti meter form, ini ganti meter, oh meter area kayak nggak ada, ini aja ya, filenya kosong. Berarti bikin meter add ya, ketika diklik nanti kosong. Nah, kosong berarti bikin meter add di sini. Meter add tadi ini kan meter list. Nah, ini ya, ini copy aja, meter list copy paste. Nah, ini diganti dengan meter add. Kemudian tarif ganti meter ID, tarif form diganti meter ya. Kemudian kode tarif itu enggak ya, kita enggak ini pemakaian ya. Yang diinputkan adalah ini ya, username, berarti nama warga yang harus diinputkan ya, diinputkan nama warga. Coba berarti kita bikin select
select yang pakai database belum pernah ada ya. Oke, kita bikin aja, kita kopikan ya, ini kita ini meter form, kita kopikan ke sini, kemudian for bukan tipe tapi user name, di sini nama warga ya, nama warga, name username, ini nama warga. Nah, di sini kita melakukan query lagi ya, keyway misalkan query warga, MySQLi query koneksi, jangan lupa titik komanya, select ya, select username, nama from user where, nah where ini ya, saya akan memunculkan data warga semuanya, berarti saya keluarkan username dan nama, where level sama dengan warga, level sama dengan warga. Oke, saya looping dw ya, MySQLi fetch row $keyway. Oke, ke sini, kemudian dikeluarkan. Nah, ini nggak kepake, ini nggak kepake ya, ini diambil aja nggak apa-apa, paste ke sini. Option value, bentar, ini ditutup dulu, echo option. Nah, option value isinya adalah ini, berarti dollar $dw sama dengan, nah ini value nya adalah $dw array ke 0 ya, array ke 0. Kemudian di sininya nih $dw1 ya, jadi nanti tampilannya adalah nama ya, tapi value nya adalah username ya, seperti itu. Nah, ini misalkan dibuka, jika $tipe ini diganti ya, misalkan ini name-nya apa nih, label select name-nya username. Jika username sama dengan $d, username itu $dw0 ya, $dw0 selected. Oke, coba kita lihat. Nah ya, meter, nama warga, nah nih ya, khusus warga aja nih yang keluar nih warga aja ya. Nih gini, kalau kita klik kanan, kita inspect, nih kan keluar ya, bahwasanya ya, ini nggak apa-apa nih, ada errornya ya, warga air 1 lah, nih username-nya warga 1, warga air 10 username-nya warga 10 dan seterusnya ya. Oke, kemudian setelah nama warga harus menginputkan tanggal ya, tanggal dan waktu. Tanggal dan waktu itu bisa tanpa input ya, jadi otomatis akan memasukkan tanggalnya saat ini ya, tanggal saat ininya itu kapan ya, itu dibikin seperti itu, jadi nggak perlu masukkan tanggal apa namanya, tanggal dan waktu, mana pemakaian, tanggal dan waktu itu nggak perlu, berarti ini meter awal dan meter akhir. Oke, kita masukkan meter awal ya, ini meter awal ya, meter awal di sini, meter
awal ya, dan meter akhir. Pemakaian otomatis ngisi sendiri ya. Ini meter akhir, meter akhir, meter akhir, meter akhir ya, meter akhir ya. Nih jadi refresh. Nah nanti keluar segini nggak apa-apa, biarin aja. Kemudian meter awal, oh ya, kalau bikin kubik itu pakainya apa ya, sub ya, sub. Misalkan meter kubik, kemudian di slice sub, keluar enggak? Oh ya benar ya, meter awal berapa kubik ya, meter awal satuannya adalah kubik. Nah meter awal gitu. Ini di kopas ya, kopas ke sini ya. Ini itu meter awal, meter akhir, kemudian meter awal, meter ini keisi sendiri, keisi sendiri. Kode tawar nanti juga bisa keisi sendiri, tagihan juga isi sendiri, status nanti juga ngisi sendiri ya. Berarti cuma ini aja, nama warga, meter awal, akhir. Ini tipe juga nggak usah, tipe ini klik, status ya nggak usah. Nah oke, detail. Nah sederhana seperti ini. Kemudian untuk menghilangkan ini seperti biasa di air.js, meter form input, nah, ini enggak keluar ya, ini meter underscore form, meter underscore form input dot value nya 0 ya. Oke, kalau nggak keluar kita bisa delete browsing history. Coba guys, kita delete. Oke, setelah kita delete kita refresh. Oh masih ya. Oke bentar, coba kita klik sini, bener apa enggak? Oh, enggak keluar. Ini catat meter, diklik. Oh ini ya, meter, tombol klik. Nah ini ya, hilang semuanya. Nah jadi ketika catat meter nih diklik, harusnya ininya juga, meter listnya juga hilang. Ini berarti di sini bukan catat meter add ya, tapi meter add hilang. Nah ini gini, kemudian klik meter, nah hilang semuanya, nama warga, enter meter awal, meter akhir. Oke, kemudian tombol simpannya di format dulu, tombol simpan di mana tadi tombol simpan. Nah ini ya, ini jadi meter add ya. Oke, jadi meter add, coba ini langsung diklik. Nah ya, nggak mau ya. Nama warga tadi di sini, coba dikasih required juga ya. Kita refresh meter, kita klik, nama warga juga harus diisi ya. Warga air 1, simpan, enter meter awal, misalkan 110, klik. Nah meter akhir diisi juga 220 ya. Ini diklik simpan. Yang terjadi kita lihat di sini network. Nah ini ya payloadnya, ini tadi miliknya warga 1, meter awal, meter akhir, tombol meter underscore add ya.
Oke, ini sudah benar, berarti tinggal kita ngurusi di posnya, di bagian pos. Nah ya, di bagian sini ya, ini user dan seterusnya. Oke, kita ini ya, kita copy aja, else if, nah else if meter add ya, meter add yang dikirim payloadnya adalah username. Nih username ya, username, kemudian meter awal, meter akhir, meter awal, meter akhir, kemudian meter awal, meter akhir, udah ya. Nih oke, nah sekarang yang harus kita cek pertama kali adalah ini ya, ngisi ini jangan sampai kebalik. Ini berarti meter awal harus lebih kecil daripada meter akhir ya. Kita cek meter awal harus lebih kecil dari meter akhir ya. Nah, ngeceknya ya di ini aja, kita tes pemakaian sama dengan meter akhir dikurangi meter awal. Nah, jika dolar pemakaian ya, kalau meter akhir lebih dari meter awal kan benar, 100 kurangi 50, hasilnya kan positif kan. Tapi kalau dibalik, misalkan meter akhirnya itu 50, meter awalnya 100, hasilnya kan minus. Minus itu kan kurang dari 0 kan. Makanya jika pemakaian kurang dari 0, nah ya, nah jika pemakaian kurang dari 0, ini maksudnya meter awal lebih besar dari meter akhir ya, jadinya pemakaian minus ya. Jika meter awal lebih besar dari meter akhir, nanti keluar error ya. Kita kasih ini, kita kasih alert danger ya, kasih meter nih, meter awal meter akhir ya, meter akhir harus lebih besar dari meter awal ya. Ini enggak kepake, ini dihapus ya. Kemudian else. Nah, else ini berarti kalau benar ya, berarti kalau else ini berarti kalau meter akhir lebih besar daripada meter awal ya. Ini masuknya ke sini ya, masuknya ke sini berarti ini melakukan input ya, melakukan input MySQL underscore query koneksi koma, jangan lupa titik koma, insert into tabel pemakaian. Apa aja yang dimasukkan nih, nomor username meter awal, nomor username meter awal, koma meter akhir, koma pemakaian meter awal, akhir pemakaian, tanggal waktu, kode tarif, tagihan, dan status ya. Values, nah ini ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah gini nomor, ini nomor nggak usah apa, nanti dia akan auto increment ya, dia otomatis ngisi sendiri ya. Nah, kosongnya aja. Username, username-nya ini tadi ya, $username ada
dollar username. Meter awal ada dollar meter underscore awal. Terus meter akhir juga ada meter akhir. Kemudian pemakaian juga ada dollar pemakaian, ya. Kemudian tanggal. Nah, tanggal ini dia akan mengambil tanggal saat ini. Itu namanya current date. Ya, coba kita lihat aja. Saya juga lupa. Current date MySQL. Oh, ini masuk curdit ya. Current date. Nah, sekarang current time. Oh, now. Bentar. Kalau now tuh hasilnya apa nih? Now, ya, the date time reason. Oh, kalau now seperti ini. Kalau current, nah ini current time, current underscore time, ya. Jadi dia menghasilkan jam, menit, dan detik, ya. Current underscore time, ya. Current underscore time. Kemudian benar ya tadi current date itu curdit. Oh, current date juga current underscore date works in. Oke, kita ikut aja current underscore date, ya. Current date, current time. Kemudian ini nggak pakai stepnya karena ini function, jadi nggak pakai ini current date. Kemudian ini kan kode tarif itu ada di kode tarif. Nah, ini ya, ini kode tarif ada di sini T1, ya. Kode tarif T1 berarti kode tarif itu dia di user ada kode tarifnya, nggak ada, berarti dia lihat. Nah, untuk mencari kode tarifnya, ya, dia itu RT atau cost, kita lihat di user. Nah, ini ya, ada tipenya, ya. Berarti kita harus ngambil, ya, ini, ya, ngambil RT, tipenya RT ini, inputannya adalah dari username, ya. Kita bikin function aja di sini. Oke, kita buka aja function dari apa namanya, user to ID tarif, misalkan masukannya adalah username. Oke, nggak apa. Kemudian select, ya, ini select tipe from ini ya, tabel user where username sama dengan username, ya. Ini sama dengan ini masukannya. Nah, kemudian MySQL fetcher row ini, sehingga tipe itu, ya, jadi tipe itu adalah $D0, ya, $D0 tipe. Kemudian kalau sudah dapat tipenya apa, kita lihat tarifnya, ya, tipe ke kode tarif. Nah, kita bisa bikin lagi aja function tipe atau data ini, ya, data tarif, ya. Kita masukkan tipenya. Oh, bentar, kalau gitu mending ini aja, mending tipe to kode tarif,
Nah, yang jadi masukan adalah tipe, ya. Jadi ini kode tarifnya itu apa namanya, untuk tahu tipenya itu apa, ya, masukannya tipe, hasilnya adalah kode tarif. Oke. Nah, sekarang kita masukkan juga ke sini, ya, select kode tarif from tarif where tipe sama dengan $tipe. Ini masukannya harus sama ya. Ini masukannya di sebelah sini. Petro, oke. Kemudian kita return $D 0. Ya. Yang kita kembalikan adalah data kode tarif. Ya, seperti ini. Nah, sehingga ini bisa dipakai di sini. Ya, bisa dipakai di sini untuk tahu ini apa namanya, kode tarifnya berapa. Kode tarif sama dengan $this, ya. This tadi tipe tuh kode tarif. Nah, tipenya masukkan tipe. Nih, kita kembalikan kode tarif. Nah, oke. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah, ya, kalau sudah baru kita pakai, ya, kita pakai di sini. Nah, ini kan masukannya kode tarif kan, kode tarif, ya. Kita ini dulu aja di sini, ya, mana tadi function namanya user to ID tarif. Nah, kode tarif sama dengan air, fungsi metodenya adalah user to ID tarif. Nah, usernya kan ada username kan, username-nya nih, username masuk inputan sini, diproses di sini, ya. Username masuk, ini cari dulu tipenya dari tabel user, username-nya ini, dapat tipenya, dimasukkan ke sini, dapat kode tarifnya, ya, tuh. Nah, sehingga di sini tinggal ini ya, butuh kode tarif, ya udah tinggal dimasukkan $kode tarif. Kemudian tagihan, ya. Tagihan itu berarti sesuai dengan, nah, tagihan itu, ya, rumusnya tagihan adalah kode tarifnya berapa, dapat tarifnya itu berapa, tarif dikalikan dengan pemakaian. Pemakaian sudah ada, tarifnya yang belum ada, ya. Tarif belum ada, ini bisa kita dapatkan, ya. Jadi dari apa namanya, oh ini ya, ini dari tipe atau kode tarif, ya. Nah, ini tipe tuh kode tarif, dari tipe menghasilkan kode tarif, bisa menghasilkan tarifnya juga. Oh ya, ini ada statusnya satu ya, ya, where tipe sama dengan mana tarif, tipe sama n status sama dengan 1. Kenapa 1? Ini yang aktif, ya, kode tarif yang aktif. Nah, ini bisa ini juga dari tipe tuh kode tarif, kita bisa masukkan kode tarif sekalian, kode tarif sama tarif. Nah, kalau sudah seperti ini, regionnya nggak bisa $D0. Kalau D0 kan cuma kode tarif aja, lainnya ada 2, yaudah ini nggak usah dikasih array, $D, berarti nanti array, ya. Array berarti manggilnya di sini itu nih, misalkan, nah ini ya, misalkan ini data tarif aja nih, data tarif sama dengan air user jenis, oke, sehingga kode tarifnya sama dengan $DT tarif 0.
ya. Nih biar enggak mumet. Jadi kelas air user to ID, bentar. Ini di sini harus masuknya ke dalam user to ID tarif. Oh begini. Jadi kalau yang di sini tadi air user tadi tarif dengan ini username ya. Oke, ini tetap aja deh daripada bingung. Ini tetap aja kode tarif ya. Ini tetap kode tarif ini. Oke, saya kembalikan aja. Ini kode, ini bener nih. Ini N1 sama dengan 1. Ini $D0 ya. Ini udah bener. Kita cari lagi aja karena kita pingin mencari tarif ya, tarifnya itu berapa berdasarkan kode tarif ya. Kita bikin aja baru lagi aja daripada bingung. Function dari kode tarif to tarif ya. Yang jadi masukan adalah kode tarif. Nah, oke, copy aja. Select tarif dari tarif where kode tarif sama dengan kode tarif N11. Nah, oke, dah. Sekarang di sini tinggal dipakai. Nah, ya. Berarti tarifnya adalah $air. Nah, tadi mana? Kode tarif to tarif. Nah, ini ya tadi bisa otomatis keluar. Nah, kode tarif to tarif. Nah, inputannya adalah kode tarif. Yes, berarti udah bisa nih. Tarif ada, pemakaian juga. Oh, ini pemakaiannya sebelah sini. Berarti ini digeser ya. Nah, ini digeser. Saya cut, saya taruh di sini. Nah, nih tagihan, tarif dapat, pemakaian dapat, sehingga bisa dimasukkan ke sini. Dolar tagihan. Kemudian statusnya belum lunas. Saya seperti ini. Oke. Kemudian seperti biasa ini tinggal di cut, paste aja ya, cut, paste, data berhasil dimasukkan, data gagal dimasukkan. Oke, ini tidak kepake, ini detail ya, ini detail. Nah, oke, sekarang kita coba ya, bisa atau tidak. Oke, kita dicatat meter dulu. Oke, kemudian meter, nama warga air 100 ya. Enter, meter awalnya ini 10, meter akhir misalkan ya, ini dibikin error ya, meter awal 1000, meter akhir 10. Nah, ini kan enggak boleh kan, meter akhir harus lebih besar daripada meter awal. Apakah muncul error? Kita klik simpan. Nah, benar ya, meter akhir harus lebih besar dari meter awal ya, tapi inputannya enggak ada. Harusnya seperti ini, bawahnya masih ada inputan. Tapi yang penting udah masuk belum harusnya. Kok sini pemakaian. Nah ya, belum masuk ya. Biar keluar berarti di share sini harus di, nah ini ya, kita keluarkan alert. Oh ya, ini harus ada ininya, alert meter ini meter.
Oke, kemudian di sininya ini juga dikasih alert user, alert meter, ya, alert meter, alert meter. Oke, kita coba lagi. Meter awal 100, meter akhirnya 10. Oke, klik simpan. Nah, ya, keluar ya. Ini maksudnya apa? Jadi ini jika ada ID alert meter. Nah, ini ya, kita cek aja ID-nya. Jika ada ID, nah nih, ID alert meter itu memiliki kelas alert danger. Alert meter memiliki kelas alert danger, maka nih meter listrik yang listnya meter itu disembunyikan, kemudian yang form meter add itu dimunculkan. Ya, nah seperti ini. Ya, else if alert meter mempunyai kelas alert sukses, berarti ini kalau sukses ya. Kalau sukses itu kan yang dimunculkan adalah meter listnya, so meter add-nya disembunyikan. Ya, ini algoritmanya kita coba seperti itu. Jadi ini jalan. Nah, sekarang meter akhirnya lebih besar, 1000. Ya, berarti pemakaiannya 1000 kurangi 100 ada 90. Ya. Oke, kita simpan. Error atau tidak nih? Data berhasil dimasukkan. Oh, nih berhasil nih. Ya, meter awal 100, meter akhir 1000, pemakaian 900. Warga air 100 itu dia warga air 100, RT rumah tangga ya, rumah tangga itu tarifnya 2500. Berarti 2500 kali 900, 2500 dikali 900 berarti 2.250. Ya, 2.250. Nah, ini ya. Nih, sesuai nih. 2.250.000. Wah, ini ugal-ugalan ya, pemakaiannya 900 kubik. 100 belum lunas, kode tarifnya T1, waktu masuknya yang karena saya bikinnya di tanggal 28 April jam 14.55. Nah, ini ya, sudah masuk. Ya, seperti ini. Ini sudah masuk, kemudian nah ini ya sudah masuk ya, nanti tinggal datanya ditambah lagi. Nah, ini kalau misalkan tanggalannya ini kan tanggalannya YMD ya, kita ubah 28/04/2025. Nah, kita bisa mainan lagi di sini ya, kita bisa bikin mainan function tanggal walik misalkan ya, pakainya tanggal, inputannya tanggal walik, berarti tanggal yang pertama ya, oh ya, di apa namanya, dipecah ya, berarti explode string separatornya ini dipecah pakainya strip ya, pakainya strip ini. Berarti nanti ada 3 data, 1, 2, 3, array 0, 1, 2, tahun array 0, bulan array 1, dan tanggal array 0, 1, 2, tanggal array 2 ya, indeksnya 2, explode minus koma dolar tanggal. Nah, kemudian tinggal dibalik, tanggal baru sama dengan ya, tanggalnya tadi 012, berarti yang 2. 2, tanggal bulannya itu sama, 1, kemudian ininya E0. Oke, kita kembalikan nilainya dolar tanggal baru, T, nih tanggal walik ini tinggal ditampilkan di user atau user list, tampilkan di meter list, nah ini meter list tanggal. Nah, ini tinggal dikasih aja, panggil kelasnya, panggil metodenya tanggal walik. Kok ada tanggal balik? Oh, tanggal walik ini di cut
masukkan sini ya. Oke, kita coba catat meter. Nah, udah kebalik ya. Udah bener ya, 2804/2025 ya. Oke, sekian dulu untuk input catat meter dan listnya. Silakan dicoba